Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Wah, kita udah berapa hari nggak bikin video ya. Sorry guys, karena saya kebetulan lagi ada kerjaan, jadi saya harus selesaikan dulu pekerjaan, jadi saya tidak update selama 2 hari ini. Tapi hari ini kita bikin lagi video untuk melakukan analisa market, dan ini ada request dari teman-teman yang komen di video saya sebelumnya. Dan kita akan melakukan analisa market teman-teman pada koin Nero. Dan ini requestnya adalah bukan yang CTO. Dan sempat saya cari tahu yang CTO itu seperti apa. Oke, akhirnya saya tahu yang dimaksud itu adalah Nero Ethereum, teman-teman ya. Dan kita akan bahas secara lengkap koin ini, teman-teman, di dalam analisa video kita kali ini. Tapi sebelum itu, teman-teman, seperti biasa, silakan tonton dulu video yang satu ini. Mau jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah? Bisa. Join saja di membership kita yang hanya sekali saja, dan Anda nanti akan mendapatkan semua fitur, semua benefit, dan semua sistem yang kita tawarkan. Yang pertama, kita punya sistem auto trade di BTC App. Nah, sistem ini cocok banget untuk kalian yang sebagai pemula karena sudah 100% otomatis, jadi kalian terima beres saja. Profitnya juga bisa kalian ambil kapanpun, dan di sistem ini kalian bisa melakukan compounding dari modal 1 juta menjadi 1 miliar rupiah. Yang kedua ada signal trading dari BTC Signal. Ini cocok banget buat kalian trader yang ingin benar-benar dapat fast money dan juga trading secara manual. Signalnya akan dikirim setiap hari di dalam grup membership. Informasinya juga lengkap, ada harga entry, ada harga take profit, dan juga ada harga stop loss. Yang ketiga, jago trading dengan BTC Academy. Nah, di sini kalian akan belajar langsung dengan saya, dan kita akan belajar tentang analisa teknikal, di mana materinya ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, liquidity, dan Fibonacci modify. Kita akan langsung live trading dengan menggunakan TradingView, dan saya akan coaching Anda sampai Anda jago trading. Nah, gimana? Lengkap kan fitur dan benefitnya? Jadi ada BTC App, ada BTC Signal, dan juga BTC Academy. Jadi all in one, kalian bisa dapetin semua ini dalam membership bersama kami. Dan membershipnya sendiri sangat terjangkau, bahkan lebih murah daripada Anda minum kopi Starbucks setiap hari. Udah itu, masa aktifnya lifetime lagi. Jadi silakan hubungi admin kami untuk mendapatkan informasi membershipnya. Nomornya saya cantumkan di layar ini. Daftar sekarang dan mulai belajar supaya jadi jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah saja. Oke teman-teman semuanya, di layar Anda sekarang sudah ada, ini adalah koin Nero Ethereum ya. Lalu time frame-nya one day ya, lalu kemudian menggunakan MACD teman-teman sebagai acuan pergerakan harga dari koin Nero ini ya. Dan saya cari tahu ini belum ada di Binance, teman-teman. Jadi ya, kita pakai MACD dulu sebagai acuan pergerakan harga dari koin Nero ya. Dan teman-teman lihat, ini adalah chart time frame daily dari koin Nero Ethereum, teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke bagian analisa teknikal ini, coba kita lihat sedikit dari fundamental, teman-teman ya. Jadi ini adalah dari sisi market cap, teman. Ini adalah koin Nero Ethereum. Dan peringkatnya secara market cap itu dia di angka 544. Ya peringkatnya 544 teman-teman ya. Lalu dari total market cap-nya sih nggak gede-gede banget teman-teman, hanya sekitar 73 juta dolar. Volume tradingnya juga rendah teman-teman ya, sekitar 13 juta dolar ya. Ya tapi ini koin baru ya. Koin baru, supply total supply dan maksimal supply-nya ya sama-sama udah keluar maksimal teman-teman, yaitu 1 billion euro ya. Jadi ciri khas dari meme coin tuh ya dia keluarin semua. Bedanya dengan altcoin itu adalah dia biasanya tidak ada maksimal supply-nya. Jadi masih bisa diproduksi lagi oleh tim developer. Nah, kalau ini dia sudah keluarin semuanya ya. Meme coin tuh rata-rata begitu, teman-teman ya. Bitcoin, meme coin tuh hampir semuanya sudah dikeluarin ya. Lalu kemudian dari all time high-nya dia ada diskon sekitar 75,54%, itu 4 bulan yang lalu. Ya, mungkin waktu dia baru rilis teman-teman ya. All time low-nya dia itu 2 bulan yang lalu itu ada di angka 0,0032, sekarang 0,07. Wow, dari all time low tuh dia naik sampai 2000% teman-teman. Jadi waktu itu kalau sempat teman-teman beli koin ini 2000% loh teman-teman, nggak main-main ya. Gede banget ya profitnya ya. Tapi memang meme coin itu seperti itu teman-teman ya. Gila banget kalau dari sisi profit ya. Jadi kalau teman-teman kebetulan beli meme coin dan meme coinnya terbang, ya teman-teman dapat duitnya juga gila-gilaan sih memang ya. Nah, penjelasan tentang Nero Ethereum ini teman-teman saya tidak temukan lagi di dalam coin market cap-nya. Jadi kita langsung masuk aja ke website-nya teman-teman ya. Sebelumnya saya pikir ini teman-teman, ternyata bukan ya. Ternyata bukan Nero yang the first Nero on Ethereum. Ini yang CTO teman-teman ya. Jadi ini yang lebih agak bagus lagi karena market cap-nya lebih besar ya. Tapi kita lagi bahas Nero yang ini ya. Nero yang benar-benar meme coin dan ada di ETH, dan dia di
ininya sebagai Sister of Doge, teman-teman ya. Jadi ownernya ternyata kalau saya baca-baca dari sekilas penjelasan dia ini ownernya ini adalah orang yang sama dengan yang punya punya Doge, teman-teman, atau anjing Dogi ya, yang dipakai buat jadi meme Doge ya. Jadi ini adalah, nah nih di penjelasan originnya ya teman-teman ya, Nero ini adalah relief dari Sister of Doge ya, by her owner. Jadi di sini dia ngatain bahwasannya kalau Nero ini adalah adik perempuannya dari Doge ini ya, yang jadi ikonnya koin Doge, teman-teman ya. Dan again ini adalah meme coin ya, tapi dia punya visi bagus. Saya lihat sementara kalau tadi saya baca-baca sedikit, teman-teman, ini cukup oke ya. Teman-teman bisa lihat di sini charity-nya itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan anjing-anjing yang ditelantarkan ya. Contohnya di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi di website sendiri dia kasih lihat ini berupa Nero Foundation, teman-teman, .eth. Jadi misinya itu adalah memang untuk menyelamatkan dogi-dogi ya, dogi-dogi yang mungkin ya tuh dibuang sama owner dan sebagainya. Jadi ya misinya cukup bagus ya. Tapi ya ini sebatas hanya itu aja ya. Secara utility coin-nya sama sekali tidak ada ya. Jadi khas meme coin banget, teman-teman. Tapi kalau dari sisi apa namanya ya, kalau kita bilang kepedulian terhadap hewan ya dia bagus ya. Tapi kalau untuk koinnya sih tidak ada ya, tidak ada utility-nya ya, meme coin lah teman-teman ya, seperti biasa. Nah ini sekilas dari sisi fundamental dari koin Nero ini, Nero coin ya, yang ETH, teman-teman ya. Kita masuk sekarang ke bagian analisa teknikalnya ya. Di analisa teknikal teman-teman bisa lihat sejak diluncurkan koin ini terbang lumayan, tapi setelah itu dia turun tangga terus ya. Teman-teman bisa lihat dari time frame daily ya. Ini kita lihat ya. Ini dia naik dari sini, terus turun, dia bikin higher low di sini, dia bikin higher high di sini. Nah, setelah itu dia melakukan yang namanya pergerakan turun ya. Teman-teman bisa lihat ini area swing low, ini swing high di sini. Lalu kemudian dia bikin bukan lower high ya, tapi mau menuju ke higher high tapi nggak sanggup ya. Jadi chartnya agak berantakan kalau saya bilang ya, agak-agak seperti ini dia. Nah, ini lebih tinggi, teman-teman. Kita ambil di sini aja, lalu sempat tinggi di sini ya. Berarti nanti kita geser ya. Kita geser, kita taruh di sini dulu. Ya, ini baru sekarang ke sini. Ya, nanti kita lebih panjangnya. Ini harusnya geser di sini, teman-teman. Nah, ya sebelum dia lebih tinggi, ini kan lebih tinggi ya. Oke. Nah, teman-teman lihat chartnya ya. Chartnya itu pergerakannya adalah seperti ini. Jadi kalau dari chart, dia mau turun enggak, mau naik juga enggak, teman-teman ya. Jadi ada satu pergerakan yang dia itu mengerucut begitu ya. Ini kalau saya nggak salah itu kalau dalam chart pattern ini sebutannya apa gitu, teman-teman ya. Saya tidak terlalu mendalami chart pattern ya. Ini ada chart pattern-nya, teman-teman ya. Ada chart pattern-nya, bentuknya kayak segitiga mengerucut. Pada akhirnya nanti akan ketahuan dia mau kemana arahnya ya. Sementara sih ini tidak ada ke sana ya. Jadi kalau kita lihat ini paling bawahnya, kita bisa tarik garis, sementara ambil yang paling bawah di sini, lalu paling atasnya kita bisa ambil yang ini ya, ambil yang ini aja cukup lah. Ya, sekarang kita tarik garis. Nah, maksud saya adalah ini ya. Jadi mengerucut dia. Jadi atas turun ke bawah, tapi bawahnya naik gitu ya. Jadi turun enggak, naik juga enggak, tapi dia mengerucut gitu ya. Nah, nanti pada saat nanti sudah mulai nyentuh area sini, nah disinilah baru ketahuan pergerakannya itu sebenarnya mau kemana sih? Apakah mau ke atas atau justru ke bawah? Nah, nanti baru ketahuan, teman-teman ya. Kalau sekarang tuh masih agak membingungkan untuk koin ini. Ya, dia mau tembus nggak bisa, mau tembus ke atas nggak bisa, mau tembus ke bawah juga nggak bisa ya. Jadi sepertinya kalau dari sisi buyer sellernya ini tanggung-tanggung sepertinya, teman-teman ya. Jadi mau dorong naik, tapi di atas ada yang jual gitu ya. Jadi di bawah ada yang mau beli untuk bisa naikin, di atas ada yang jual lagi ya. Jadi sepertinya dia masih agak tanggung-tanggung untuk melakukan satu movement ya. Entah siapa yang nanti akan menjadi pemenangnya, apakah buyer atau sellernya ya. Kalau buyer udah pasti marketnya pasti akan naik. Tapi kalau sellernya ya udah pasti marketnya akan jatuh ya. Dan kalau teman-teman lihat ya, di sini ada gap dari time frame daily ini cukup besar ya, teman-teman. Ini area supply-nya jaraknya besar sekali ya. Sementara area demand-nya ini tidak terlalu besar. Jadi boleh dibilang
supply-nya kelihatannya kuat ya. Jadi mungkin banyak yang beli koin ini tapi takutnya nggak naik-naik lagi harganya, akhirnya banyak ngebuang ya. Sehingga supply-nya menjadi sangat kuat di area sini, tapi demand-nya itu nggak begitu kuat alias lemah ya. Demand-nya cukup lemah. Jadi saya agak khawatir ini kan turun sih ya, kalau melihat dari supply demand seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau secara time frame besar, kira-kira koin ini bagaimana, apakah bakal naik atau turun, sementara masih belum jelas, saya juga belum bisa bilang ini bakal naik atau bakal turun ya, sementara masih belum jelas. Kita harus melihat dulu pergerakan yang nanti mungkin sampai di area sini ya, atau jangan-jangan setelah ini dia tembus nih teman-teman ya, jangan-jangan setelah ini tembus ya. Kalau akhirnya tembus, yes berarti dia sudah bikin satu pergerakan yang menuju ke bawah. Dan ini ada area bawah, kita lihat price-nya sekitar berapa. Jadi teman-teman punya ancang-ancang ya. Jadi kalau misalkan dijual terus sama sellernya atau orang-orang yang sudah beli koin ini dan mereka jual terus, maka area bawahnya itu bisa di 0,061 ya. Saya tulis di sini ya. 0,061 ini area demand zone yang bagian atas. Lalu ada lagi area demand zone yang bagian bawah itu di 0,054 ya. Nah, jadi kalau dia berhasil drop, maka dua harga ini pasti dia akan sentuh teman-teman ya. Dan di sini ada tulisan week low ya teman-teman ya. Bisa dilihat di sini ada week low. Nah, artinya memang secara demand tidak begitu kuat ya untuk koin Nero ETH ini ya. Tapi ingat ya teman-teman ya, koin meme begini, ini sangat tergantung dari money flow yang masuk nanti. Apalagi dia punya volumenya tadi kalau kita lihat tuh nggak begitu besar. Coba kita cek lagi sekali lagi ya. Nah, volume trading 24 jam cuma hanya sekitar 13 juta dolar. Nah, artinya maksud saya gini, jadi ketika nanti tiba-tiba ada orang yang masukin duit, misalkan berapa juta dolar ya, katakanlah 5 juta dolar, ya, itu sudah sanggup untuk menaikkan hampir mau 50% dari kenaikan harga Nero ETH ini. Jadi kalau sekarang misalkan ada di 0,07, itu bisa mendorong itu sampai di atas 10, ya, di atas 0,10, ya. Nah, itu maksud saya. Jadi tergantung dari orang yang punya duit yang tiba-tiba dia beli koin ini ya. Kalau tiba-tiba ketemu yang seperti itu, ini bisa pump tiba-tiba dan ya dapat langsung profitnya juga gede langsung teman-teman ya. Mungkin mendekati 50% ada ya. Tapi again tergantung itu ya. Kalau meme coin ini tidak ada money flow yang besar masuk, ya artinya orang akan takut kan. Orang akan takut dan orang akan mulai terus menjual walaupun rugi dia akan anggap ini cut loss dan dia akan beli koin lain begitu. Makanya sellernya di sini masih cukup strong ya. Jadi ini kayaknya masih lebih banyak bukan di apa ya kalau saya bilang bukan di big guy ya, tapi lebih banyak ke retail market yang trade di koin ini ya. Tapi kita lihat nanti ke depannya ya. Nah, sekarang saya coba turunkan ke time frame lebih kecil. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Jadi kalau teman-teman nanya saya, kira-kira koin ini oke nggak sih kalau misalkan kita beli terus kita diamin gitu ya. Ini kan ada satu koin ya, yang mirip dengan Nero ya. Ini Nero yang ini ya, First Nero on Ethereum ya. Nah, mungkin ya teman-teman, kalau dugaan saya, impact-nya ke koin ini bakal ada dari koin yang Nero yang satu lagi, yang CTO ya. Kalau koin Nero CTO itu mungkin dapat attention lebih luar biasa, dan kebetulan namanya sama. Saya tadi kalau nggak dikasih tahu sama komentar yang di bawah, saya juga tidak tahu ternyata ada perbedaan antara Nero CTO dengan Nero yang dari Ethereum ini. Ya, saya benar tidak tahu teman-teman. Jadi bisa aja retail market itu salah beli dan akhirnya mereka bisa membeli Nero ETH ini. Ya, dan itu akan pasti membuat koin ini pumping ya. Dan ini akan membuat koin ini menjadi naik lagi harganya gitu loh maksud saya ya. Nah, kalau dari time frame yang kecil bagaimana? Kalau di time frame yang 4 jam, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi again ya, kalau menurut saya sih koin ini ya kalau misalkan teman-teman mau ambil risk, koin ini sih boleh untuk teman-teman masuk ya. Kalau misalkan mau ambil risk ya. Tapi kalau teman-teman tidak mau ambil risk, ya mungkin bisa pilih koin lain ya. Tapi kalau teman-teman ambil risk, kebetulan nanti ada yang masuk banyak, ya ini pumping yang gede. Itu aja. Ya. Nah, dari time frame 4 jam coba kita lihat teman-teman ya. Time frame 4 jam ini ada penurunan yang terjadi ya. Ini saya hapus dulu ya. Nah, ini ada penurunan yang terjadi di sini ya. Ini area ini dari bawah sini naik, terus kemudian dia bikin di sini. Oh, ini tidak berhasil bikin higher high, higher low, tapi akhirnya bikin lower high sama lower low di sini ya.
lalu dia tembus lagi di sini. Tapi ini tembusnya itu memang karena ada yang masuk tiba-tiba ya. Ada yang masuk tiba-tiba dan agak besar ya. Lalu turun lagi ya, turun lagi. Ini agak, dia punya market structure itu nggak rapi ya. Jadi agak sulit untuk kita memprediksi harga berikutnya itu kemana gitu teman-teman. Karena strukturnya nggak begitu rapi. Kalau struktur besarnya tadi kita bisa kurang lebih baca ya. Tapi kalau struktur pendeknya nih, ini agak susah teman-teman, jujur ya. Makanya kalau saya mau trade, saya lihat dulu nih dari market structure dia gimana. Nah, kalau market structure yang seperti ini, ya mungkin saya tidak trade coin ini teman-teman ya. Coba kita ke 1 jam dulu biar lebih jelas lagi ya. Nah, kalau 1 jam ini, nah ini baru kelihatan marketnya tren turun ya, benar-benar kelihatan. Ini teman-teman bisa lihat ya dari atas. Ini atas saya nggak usah ambil lagi, saya anggap di sini aja. Ini tren turun teman-teman, lihat nih. Nah, ya kan, nih, nah turun terus dia. Nah, ini baru kebaca trennya ya. Dan sekarang sedang membuat harga naik dulu dan yes akan bikin harga turun. Jadi dia terus membuat yang namanya lower low di sini, lower high, lower low lagi, lower high lagi, lower low lagi, lower high lagi, terus kemudian lower low lagi dan kemungkinan sekarang akan bikin lower high ya. Asalkan dia tidak tembus area ini dan area ini, maka dia akan bikin lower high di situ, teman-teman. Jadi kalau dari time frame pendek ini market turun teman-teman, bukan market naik ya. Dan saya bisa ambil di sini, ini mungkin trading yang agak pendek banget teman-teman. Kalau misalkan nanti teman-teman mau trade ya, ini trading agak pendek. Jadi kalau misalkan kita lihat dari 1 jam begini, oke nggak untuk kita masuk sebenarnya untuk kita beli koin ini? Kalau saya bilang no ya teman-teman ya, jangan masuk dulu, jangan DCA dulu koin ini. Lebih baik tunggu dulu dari time frame yang agak besar, yang tadi saya bilang, yang time frame daily, yang dia mengerucut, ya kira-kira dia kemana. Dari situ, kalau sudah tahu arahnya kemana, baru masuk. Ya, misalkan dia ternyata tembus ke atas nih, baru teman-teman lakukan pembelian koin ini. Tapi kalau ternyata tidak berhasil tembus ke atas, dan malah terus drop, ya udah jelas kan, jangan dibeli. Udah pasti gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ini tidak berhasil tembus, ya berarti dia akan bikin namanya lower high, lalu kemudian akan bikin lagi namanya lower low. Dan makanya di sini dia sebutannya adalah weak low, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini tulisannya adalah weak low ya. Jadi clear di sini koin ini sih masih akan cenderung turun sih kalau saya lihat ya. Kalau money flow-nya tidak bisa masuk ke sini ya pasti dia akan terus cenderung turun teman-teman ya. Dan dari chart ini kebaca sekali dia tren turun ya. Kita juga bisa membuat parallel channel-nya kalau saya lihat ya. Parallel channel-nya juga bisa cukup rapi teman-teman ternyata ya. Bagian atasnya begini. Jadi perkiraan kita berikutnya, ini kalau misal, ini saya agak panjangin ya. Agak panjangin dikit ya. Nah, jadi kalau misalkan dia tidak berhasil naik, maka oke, dia mungkin akan sampai sini aja, lalu akan membuat penurunan berikutnya ya. Jadi ini akan ada kenaikan sedikit dari harga sekarang 0,073 menuju ke 0,079, maybe ya, itu paling atasnya mungkin saja ya, habis itu dia akan turun lagi ya, bahkan akan ada di bawah dari 0,07 ya, mungkin aja 0,06 sekian ya. Jadi kalau di time frame yang daily begini, ini tidak cocok untuk teman-teman buy ya. Jadi jangan buy dulu, tahan dulu, lihatin dulu pergerakan berikutnya kira-kira dia akan kemana. Ya ingat ya, yang time frame daily tadi kan sudah membuat penurunan begini, tapi atasnya juga naik begini teman-teman ya. Jadi mengerucut dia. Tinggal teman-teman lihat kira-kira harga koin ini mau kemana setelah itu ya, time frame panjangnya. Kalau time frame pendek akan mengalami kenaikan 1 jam, itu akan mengalami kenaikan sedikit, lalu bisa aja dibanting lagi nanti ke bawah ya. Oke, nah kalau misalkan saya mau trade, posisi apa yang akan saya masuk? Udah jelas teman-teman, saya pasti akan masuk posisi short. Ya, kalau saya trade future, saya akan masuk posisi short untuk yang satu ini. Dan saya bisa ambil strong high-nya di sini, di atas. Ya, strong low-nya, weak low-nya di sini. Berarti kalau saya mau ambil short, berarti saya akan ambil dari bawah ke atas ya teman-teman ya. Nih, saya akan ambil seperti ini. Ya, lalu saya akan buka Fibo setup saya. Dan nah, jadi saya akan, wah, nggak bakalan tembus sih. Ya, kalau di trade pendek begini aja, saya udah ngelihat ini berarti kita jangan ambil yang terlalu tinggi, teman-teman. Ya, tapi kalau nggak terlalu tinggi, riskan. Ya, agak riskan banget kalau nggak terlalu tinggi. Ya, kayaknya lebih baik ambil di mananya. Ini masalahnya bagian atasnya di sini, jadi cukup jauh, teman-teman ya. Cukup jauh banget. Ini kalau misalkan kita mau ambil
Dan menurut saya ini agak susah untuk open posisi pertama. Open posisi pertama berdasarkan apa yang saya setup sekarang itu ada di 0,08. Nah, kalau melihat pergerakan dia yang ini, nah ini sepertinya agak sulit untuk dia ke 0,08. Kalau dia berhasil ke 0,08, itu dia punya trennya udah berubah. Trennya bukan tren turun lagi, tapi sudah menuju ke tren naik, teman-teman. Ya, jadi nggak bisa kita ambil yang 0,08 ini. Ya, dia udah membuat, misalkan dia naik ke sini nih. Nah, ini kan melewati ini semua nih. Berarti trennya berubah. Kemungkinan dia akan naik sampai area sini. Ya, mungkin open posisi yang ketiga. Tapi itu udah nggak bagus untuk teman-teman trade di short-nya. Ya, jadi ini terlalu lebar. Ya, kalau kita kecilin agak beresiko, teman-teman. Ya, misalkan saya kecilin ke yang ini ya. Oke, ini agak beresiko jujur aja. Kalau saya trade ini mungkin saya no ya. Kalau saya trade, saya akan abaikan ini. Saya berbesar ya biar teman-teman bisa melihat lebih jelas lagi. Nah, kalau ini agak beresiko nih ya. Tapi kalau teman-teman mau nggak apa-apa. Ya, cuman saya udah kasih tahu teman-teman ini agak beresiko untuk teman-teman trade ya. Misalkan kalau teman-teman mau trade di posisi yang ini, yang agak beresiko ini ya, maka posisi short yang paling oke untuk saat ini ya. Dan harga saat ini mendekati harga open posisi pertama. Open posisi pertama itu ada di 0,074, ini untuk short position. Lalu kemudian untuk OP kedua nanti, dia akan ada di 0,077. OP yang ketiga itu ada di 0,081 dan stop loss-nya di 0,085. Nah, untuk TP-nya, teman-teman bisa ambil di 0,070. TP pertama, TP kedua tuh bisa di 0,066, TP ketiga bisa di 0,063. Tapi again, ini hanya trade yang benar-benar pendek, nggak panjang, juga profitnya nggak gede, ya kan, resikonya juga sebenarnya sih nggak gede-gede banget. Kalau teman-teman lihat ini jalannya paling berapa persen ya, coba kita lihat ya, dari OP pertama sampai ke sini berapa persen nih kira-kira ya, harusnya sih nggak gede sih teman-teman. Nah, sekitar 15% totalnya ya. Kalau satu posisi teman-teman buka ya dari open posisi pertama sekitar 15%. Jadi kalau kena stop loss ya minus 15% dari modal yang Anda tempatkan ya. Tapi kalau dia take profit, ya ini juga gede juga. Gede juga. Nggak terlalu gede juga, teman-teman ya. Ini kalau take profit, ini bisa sampai sama ya, kurang lebih ya. Kurang lebih sama, ya sekitar 15%. 14,62% tepatnya, ya. Jadi kalau dia turun, ya teman-teman bisa take profit 0,03, ya. Jadi, itu aja untuk Nero Ethereum, teman-teman. Di balik dia punya tadi dia punya visinya bagus untuk menyelamatkan dogi-dogi ya. Secara utility coin ini tidak ada ya, mungkin sama dengan Nero ya. Saya belum cek lagi Nero seperti apa, tapi ya kurang lebih mungkin ya. Kalau meme coin sih hampir rata-rata sama lah teman-teman ya. Nah, kalau untuk trade, nah saya sarankan short position untuk saat ini, dan ini adalah trade yang agak high risk karena setupnya nggak gitu besar. Setupnya cukup pendek banget ya, karena pergerakannya ini loh. Pergerakannya ini dia dari atas turun ke bawah, terus dia main turunan di bawahnya itu pendek-pendek. Jadi kita ambil, kalau kita ambil atas tadi nggak dapet ya. Ya, kalau yang ini dia bisa dapet, hanya saja ini too short kalau saya bilang, ya, terlalu pendek. Tapi nggak apa-apa, namanya signal kan tetap harus diberikan ya. Nanti kalau nggak ada signal, nanti teman-teman protes lagi dari saya ya. Oke, jadi dari saya mungkin itu aja teman-teman untuk koin Nero Ethereum ini. Ya, dan untuk teman-teman yang mau beli koin ini, sabar dulu, jangan dibeli dulu. Tunggu dulu dari time frame besarnya, time frame daily-nya. Ya, lihat dulu pergerakan berikutnya mau kemana. Jadi kalau teman-teman mau DCA koin ini, saran saya jangan dulu. Mending tahan dulu uangnya, atau teman-teman bisa invest ke koin lain yang mungkin lebih bagus daripada koin ini. Ya. Tapi kalau teman-teman mau ambil resiko, karena ini adalah meme coin, volumenya nggak besar, tiba-tiba ada yang hajar gede, terus naik tiba-tiba. Nah, kalau itu beda cerita lagi ya. Berarti resikonya Anda ambil, dan Anda siap untuk resiko itu. Ya. Jadi itu aja video dari saya tentang Nero Ethereum, teman-teman. Dan kalau teman-teman punya koin lain yang pengen dibantu analisa, silakan komen aja di bawah video ini. Nanti saya akan bantu teman-teman untuk melakukan analisa koin yang teman-teman inginkan. Ya, dan sekian sudah video dari saya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.